Oke, ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk kita semuanya. Kembali lagi di agenda SM Talks Testimoni pada kesempatan malam hari ini teman-teman. Setiap hari Rabu malam ya, seperti biasa kita mengadakan agenda diskusi, ya ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa teman-teman member SMED Solution yang mengikuti mentoring dan alhamdulillah sekarang sudah merdeka. Harapan kami sih ya, teman-teman bisa mengikuti pola, bisa mengikuti apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh member-member yang ikut mentoring ini, sehingga nantinya teman-teman bisa segera ikut merdeka juga seperti mereka. Dan pada malam hari ini, kita kedatangan tamu yang cukup spesial teman-teman, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bagi saya kisahnya dan hikmah yang didapatkan dari sakit yang diderita oleh member mentoring ini luar biasa banget ya. Mungkin kalau bisa dibilang nggak cuma membuat dari sakit menuju sehat ya, tapi ada perubahan yang sangat luar biasa terutama dalam diri pribadi maupun bagi keluarganya. Oke, kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, Mbak Yohana. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya. Sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, bentar Mbak. Saya mau buka dulu nih di Facebook sambil lihat teman-teman yang udah standby, teman-teman yang udah hadir siapa aja nih. Biasanya kalau testimoni kayak gitu banyak banget yang standby Mbak. Karena udah pada pengen ngikutin kisahnya, ngikutin ceritanya gitu ya. Oke, ini ada Mbak Nur Faidah, ada Mbak Hayun, Mbak Heni, Mbak Weni, Mas Muhammad Dahlan, dan udah cukup banyak. Oke, sehat ya Mbak ya? Mbak Yohana asalnya dari mana Mbak? Dari Bekasi. Tepatnya Tambun sih Mas. Oh, dekat rumah Sule berarti ya? Rumah apa? Rumahnya Sule. Sule kan Tambun juga ya? Oh, Grand Wisata. Deket ya? Lumayan sih. Oh, oke. Besok titip salam ya kalau lewat ya, lewat depan rumahnya ya Mbak. Kalau kenal sama saya juga. Gitu ya. Nggak tahu juga gitu ya. Oke, nggak kenal. Boleh nggak kenal ya? Ya besok kenalan Mbak ya. Nanti di DM di Instagramnya. Kalau lewat mampir ya Mas Sule gitu ya. Boleh. Oke, bisa cerita Mbak dulu sakit yang dirasakan tuh bagaimana, seperti apa, atau mungkin pas kondisi sakit yang paling parah tuh apa gitu? Bisa di-share ke teman-teman? Awal mula sakitnya pas habis vaksin. Ininya awal mulanya. Habis vaksin? Terus? Ya, karena pikirannya kacau, jadinya ingat ke trauma orang tua yang nggak ada. Oke. Jadi Mbak, vaksin yang keberapa itu Mbak? Vaksin pertama tuh Mas. Oh, vaksin pertama? Iya. Langsung naik ke tenggorokan ya, tenggorokan kering, rasanya udah kayak pengen dah Mas. Masya Allah banget. Oh, oke. Oh, sorry. Emang sebelumnya berarti Mbak memang ada gejala asam lambung ya? Udah ada? Iya ada, cuma nggak disadari gitu Mas. Nggak disadari, iya. Terus pas udah habis vaksin, pikiran emang aku takut jarum suntik kan ya, jadi pikiran kacau kemana-mana dah, ingat orang tua yang nggak ada, udah kacau lah. Oke. Tapi sekarang udah vaksin kedua juga? Apa masih belum? Alhamdulillah udah. Oke. Nanti itu ada cerita yang unik berarti itu ya, dari situ ya, Mbak. Jadi vaksin yang pertama takut, vaksin yang kedua udah kelar, udah beres ya, berarti ada sesuatu yang berhasil Mbak lewatin di situ ya. Oke, kita balik sedikit ketika Mbak divaksin yang pertama ya. Nah, pas kondisinya sakit, maksudnya pas kondisinya boleh dibilang ya, nggak enak di tenggorokannya, emang apa yang dirasain Mbak? Kering Mas, tenggorokannya kering, sakit. Udah pokoknya rasanya kayak pengen aja gitu. Berat gitu ya nafasnya berarti ya? Iya, nafas berat, terus langsung jantung debar. Nggak tenang dah. Sampai dibore-borehin balsem juga ya, sampai habis 1 botol kecil, nggak berasa panas, nggak apa. Balsem tuh nggak kerasa? Nggak kerasa. Dikit aja panas loh itu ya Mbak ya? Nggak kerasa ya. Itu vaksinnya pas bareng sama keluarganya, terus apa sama suaminya gitu Mbak?
Aku sendiri Mas, malah bawa anak kecil 2, bawa anak Aduh, dekat terus rumah gimana sih dong? lokasinya. Oh, deket rumah. Terus baru sampai Heeh, rumah itu, kambuhnya gitu ya? Ngerasainnya? iya, pas kan emang harus disuruh 15 menit ini dulu ya, diem dulu ya. Cuma karena Hmm, bawa hmm, bocil hmm. ya, pengen muter-muter. Nah, di situ langsung kayak keliengan kepala, Hmm, pas hmm, itu hmm, hmm. heeh. Habis Terus divaksin itu? iya, terus kan aku tenangin diri ya pas itu, ya alhamdulillah mendingan. Terus selang beberapa jam udah sampai rumah, ini lagi, naik lagi asam lambungnya. Emang karena aku masih ini kan ya, masih apa sih namanya, pikirannya masih takut gitu. Hmm, Ini hmm, lagi, hmm, naik lagi, kering lagi tenggorokannya. Terus udah hmm, dah langsung mikir mau ke rumah sakit kan. Nah, hmm, terus tensi aku langsung naik tuh 142 kalau nggak salah. Terus dokternya bilang hmm, ini karena saya panik awalnya. hmm, Emang hmm, karena hmm, hmm. takut jarum suntik. Oke, oke, oke. Ada begitu. Ketika periksa dokter bilang bahwa itu cuman masalah tensinya yang naik. Itu Iya, aja atau ada yang lainnya, Mbak? Nggak ada yang lain? nggak ada. Semuanya alhamdulillah normal. Oh, semuanya normal. Oke. Berarti Heeh. harusnya setelah itu beres dong, Mbak? Iya, belum. Oh, belum. Belumnya kenapa? Emang itu datang lagi rasa-rasa sakitnya Datang itu, lagi sensasinya Mas. itu? Iya, itu datang lagi kayak ini lagi pikirannya mau M lagi. Oke, oke, oke. Mau M lagi. Berarti ngerasain sensasi yang sama dong? Kayak Mm-mm, kecekik, terus nggak bisa nafas gitu? iya. Terus jantung Itu debar. seingat Mbak, selang berapa hari setelah vaksin tuh? Selang berapa hari ya? 2 minggu kali Mas. Ini lagi, pokoknya pikirannya masih kacau terus deh sebelum ikut mentoring. Hmm, hmm, hmm. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke. Ya, Berarti berarti sebelum mentoring tuh Mbak sakit udah berapa lama tuh? 4 bulan Mas. Alhamdulillah ini ketemu Mas Alvinnya cepet. Iya, iya, iya. 4 bulan tuh cepet sih, Mbak. Maksudnya nggak perlu ngabis-habisin duit gitulah ya. Iya betul. Waktu pas sebelum ini makanya suami, udahlah ikut mentoring, Bismillah kata dia gitu. Oh, malah suaminya yang apa yang nyupport ya? Iya habis dia gergetan sama aku. Hah? Bentar-bentar Gergetannya kenapa, Mbak? ngajakin, yang ngajakin berobat mulu, ntar habis berobat pengennya ke alternatif terus ya ke orang pinter, udah udah bingung. Oh, oh jadi gergetannya itu karena mungkin Mbak udah coba pengobatan A, tapi ya hasilnya kok masih gitu aja. Iya Terus betul. sampai rumah Mbak kepikiran dia coba coba pengobatan yang lain gitu ya malahan ya Iya ngajaknya. betul. Iya. Bukan bukan nunjukin ke suami bahwa ini loh progresku aku dapat kesehatan ya karena memang belum dapat ya Mbak ya. Masa yang dipikirin Belum dapat. apalagi Iya solusi masih apalagi caranya ini gitu ya. terus, masih panikan terus. Ah, oke deh. Loh, berarti yang pertama kali nemuin yang nemuin FBSM Medi Solution tuh Mbak atau suaminya? Aku, cuma kan aku bilang ya, ini nih ada ini apa sih mentoring begitu kata saya sih gituin. Tapi Hmm. ini sih pola ininya bagus kayak ngajarinnya buat kembali ke Allah gitu, ke Hmm, hmm, ajaran hmm, hmm. terus ya istilahnya dia Hmm. dukung gitu Mas, nggak kayak ya apa sih nggak kayak nggak percaya gitu, cuma dukung dia. Hmm. Oke, oke, oke. Itu Mhm, adalah hal yang menurut saya luar biasa, Mbak. Karena saya nemuin banyak banget teman-teman yang ikut mentoring, terutama kalau cewek gitu ya. Ya iya. banyak mereka yang cerita. Suaminya mungkin pertama tuh jarang yang langsung dukung tuh jarang. Pasti, emang Mmm, bener, emang iya. Mana buktinya? Paling kan gitu kan ya. Kalau tanya buktinya ya kita minta untuk nyimak testimoni yang ada di apa di Facebook maupun di YouTube gitu ya. Nah, Mbak iya. ini kan langsung percaya gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Mbak pakai jimat atau mantra apa tuh bisa meyakinkan suaminya secepat itu gitu kan? Coba Mbak di Mungkin sharing ke teman-teman Mbak. Ini mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama nih gitu. dia mungkin udah gregetan sama saya Mas, habis setiap ya habis misalkan hari Minggu habis dari dokter nih, kayak Ah. nggak tenang lagi aku ya, terus Senin apa hari Selasa ngajakin lagi berobat kemana gitu, udah udah Oh, oke, oke, gregetan. oke, oke, oke. Karena sorry, sorry Mbak. Itu Ya, karena pas hari Minggu Mbak berobat itu karena belum dapat hasil yang ya mungkin yang suaminya Mbak harapkan gitu kali ya? iya, kalau minum obat kan cuma sebentar doang ininya, efeknya, istilahnya Hmm. buat pereda Habis itu nyerinya datang doang. lagi gitu ya? Heeh, iya Oke, betul. oke, oke. Nah, ini unik nih teman-teman yang terutama yang cewek-cewek ya yang mungkin mengalami masalah
support atau tidak didukung sama suaminya, mungkin bisa banyak belajar dari Mbak Yohana nih, gimana caranya gitu. Berarti Mbak Yohana mungkin pernah ngasih tunjuk pas saya lihat, kasih ke suaminya, lihat ini gitu atau gimana? Iya, kadang nih Mas Alvin lagi live nih, kata gituin. Terus kadang yang kalau Q&A ya kan yang tanya jawab ya. Kadang suka malah diskusi sama dia gitu. Ini mau nanya apa nih? Gitu kan Mas. Oh gitu. Jadi meminta suaminya untuk ngikutin live kita ya. Iya. Biar lebih paham gitu ya Mbak ya. Iya betul. Kalau udah paham kan akhirnya wah kayaknya bener nih gitu ya. Maksudnya tak sadarnya mulai dapat kan ya, baru begini gitu ya. Oke. Dia juga senang sih ikut. Maksudnya kesembuhan saya istilahnya alhamdulillah ada progresnya sampai sekarang. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi kan kita gali tuh Mbak, bahwa Mbak tuh baru cuma 4 bulan ya, artinya belum lama banget. Terus kemudian tadi saya sempat tercelutuk bahwa belum ngabisin duit banyak. Emang cukup lumayan ya Mbak selama 4 bulan itu? Ya lumayan. Berarti ya sudah coba ke beberapa mungkin ke rumah sakit sampai ke spesialis dalam gitu ya? Iya, alternatif juga sama ya orang pinter katanya biasalah kalau ini ada yang gak suka terus begitu. Kalau orang pinter kan biasa ya Mas bilangnya yang aneh-aneh. Itu bentar, saya inget ya Mbak. Pas mentoring, pas diskusi, Mbak atau siapa ya cerita bahwa kata orang pintar itu di rumahnya ada jinnya gitu-gitu enggak? Iya betul. Mbak juga cerita itu kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oh iya. Dan Mbak percaya itu ketika dibilangin seperti itu? Iya percaya Mas. Ya saya juga percaya sih sebenarnya ya. Memang ada sih, cuman kan kadang memang ada. Itu malah jadi, tapi itu kalau kita meresponnya dengan beda kan malah jadi hal yang menakutkan gitu kan, yang nggak baik buat kita. Kalau yang pikirannya aneh-aneh. Betul, pikirannya aneh-aneh. Oke, nah artinya setelah sakit, habis divaksin, terus kemudian rasa sakitnya seperti yang Mbak rasakan itu, berlangsung hampir 4 bulan. Kalau sakit yang paling parah Mbak, maksudnya sensasi yang paling parah dirasain apa setiap harinya? Apa sih, pinggang sakit, terus dada sesak Mas. Kalau malam tuh apalagi ya kalau lagi tidur, suka tiba-tiba kayak orang gelagapan gitu Mas, karena tenggorokan kering. Udah itu pikiran langsung kacau lagi. Gitu. Ketika tenggorokan kering, harusnya ketika Mbak minum, beres dong. Masih terasa kering lagi? Kalau habis dibawa minum mendingan Mas, tapi ntar kadang besokannya masih kambuh lagi, gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman yang ngalamin hal yang sama kayak Mbak Yohana, tenggorokan yang kering, ini sekedar info ya, tapi nggak usah takut teman-teman, ada solusinya kok. Kalau yang sampai parah, itu biasanya nanti akan melukain tenggorokannya teman-teman ini. Nanti biasanya, maka kalau teman-teman ngerasain kayak tenggorokan mengganjal, nggak enak di tenggorokannya, rasanya kok perih buat nelen aja, kok sakitnya luar biasa, itu berarti tenggorokannya udah mulai ada lukanya. Radang dulu, mungkin setelah itu baru luka gitu kan. Nah, solusinya gimana? Kan pada yang tanya gitu kan, pakai herbalnya apa gitu. Saya agak selalu bilang teman-teman, herbalnya paling cuma minyak zaitun, terus pakai garam Himalaya, ya pakai itu. Tapi itu sebabnya adalah karena asam lambung yang masih terus naik karena KTP esofagusnya terbuka. Nah, kalau teman-teman simak apa yang disampaikan Mbak Yohana tadi ya, tenggorokannya kering, kemudian Mbak Yohana menyampaikan bahwa cemas banget gitu kan, ya kepikiran dengan sakitnya, terus kemudian banyak hal yang dipikirkan juga mungkin. Sehingga membuat KTP esofagusnya terbuka, ya, karena stres tadi, karena tegang tadi pikirannya, kemudian asam lambungnya naik. Nah, idealnya kalau teman-teman ya itu pengen ini benar-benar beres teman-teman, nggak cukup hanya dengan konsumsi minyak zaitun aja. Tapi KTP esofagus ini harus balik juga teman-teman. Kalau KTP esofagus ini nggak pernah balik, ya Anda mau habis minyak zaitun 10 liter pun gitu ya nanti hasilnya ya kayak gitu aja. Kenapa? Karena sebabnya itu hanya karena asam lambung yang naik kemudian membuat tenggorokan teman-teman jadi kering dan luka. Kok bisa Mas? Iya, asam lambung itu kan sifatnya kan basah ya, sifatnya kan asam ya teman-teman dan panas. Nah, yang panas itulah yang ngelukain tenggorokannya teman-teman itu. Itu pola untuk menyembuhkannya. Jadi tidak cukup hanya dengan herbal saja. Kenapa? Karena Mbak Yohana pun sembuh nggak cuma dengan herbal aja. Ada hal yang lebih penting yang Mbak Yohana bereskan juga. Nanti akan kita bahas itu juga, teman-teman.
Oke, Mbak Yohana ini salah satu member yang unik teman-teman. Kalau yang lain sakit terus kemudian berharap pengen gemuk, Mbak Yohana ini enggak. Ya udah BB-nya segini aja. Kenapa Mbak? Enakan segini Mas. Enakan segini ya? Iya, kalau milih baju juga gampang. Kalau kalau Gampang ya? kegedean kan, iya modelnya itu aja. Ah iya iya betul betul betul. Oke oke. Emang dulu BB-nya berapa Mbak? 73. 73. Menurut Mbak itu udah apa ya? Over. Overweight gitu ya? Iya, Ah, jadi cepat ini capek gitu kadang kan. oke 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 oke. Mhm. Berarti salah satu hal yang mendasari Mbak akhirnya sakit dan Mbak mensyukuri bahwa Mbak sakit itu karena Mbak pengen diet tapi nggak dengan cara yang repot gitu kali ya? Ah ya Mbak ya. Pernah mikir gitu juga kayaknya ya. Ah, gimana nih caranya buat turun tapi nggak repot-repot gitu ya? Iya dulu mah kadang kalau misalnya kata orang kalau mau kurus bikin lemon begitu-gitu ya Mas ya. Kayaknya ribet Ah, banget. betul. Sekarang mah pas Mm-mm. udah sakit ya alhamdulillah masih rutin konsumsi kayak serai, jahe. Mm. Mm. Ya istilahnya Oke. harus ngerasain sakit dulu jadinya baru rajin minum herbal. Oh, dibalik berarti ya caranya ya. Sakit, BB-nya turun, baru mau konsumsi herbalnya. Nah, karena harusnya kan dibalik ya, konsumsi herbalnya dulu ya nanti yang bakal menurunkan itu. Tapi ya itulah kerennya anu ya, kerennya mindset kita ya Mbak, kerennya alam bawah sadar kita. Saya Iya yakin sih betul. pasti Mbak Yohana juga berpikir gimana sih caranya biar BB-nya cepet turun tapi nggak ribet gitu kan. Ya, kun fayakunnya Gusti Allah kan secepat itu dengan cara Mbak sakit gitu ya. Iya Pasti luar tuh biasa. itu yang paling nggak enak tuh biasanya omongan saudara atau tetangganya tuh Mbak. Nah, Sekarang kurus banget gitu ya. iya karena ini ya Mas baru pulang dari pasar tuh biasa ini Nah, tetangga ngomong, "Itu serai buat apaan banyak banget?" Sampai ngomong gitu. hmm, hmm, Buat diminum teh kata kata gituin kan ya. hmm. Badan udah kecil juga nggak apa-apa yang penting sehat. Saya jawab begitu sambil senyum 37. Hmm. Itu kalau ketika Mbak udah ikut mentoring, nah pas dulu sebelum Iya, ikut mentoring apa betul. yang dipikirin? Biasa gondok Mas. Mau tahu aja Pikirannya urusan gua baper gitu kali ya. baper. Iya betul. Baper ya pastinya ya. Oke 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 Heeh. oke. Nah, BB-nya sekarang berapa? 60 ya, Mbak? 60 ya. Enggak Dan 13 pengennya udah kilo ya segini Mas. aja ya. Iya stay di sini dah alhamdulillah. Nah, gitu teman-teman tuh bisa belajar dari Mbak Yohana juga tuh. Mungkin yang sekarang pada kegemukan, obesitas gitu ya. Contohlah caranya Mbak Yohana gitu ya. Tapi Pokoknya pengennya, pikirannya jangan Mas. oh pikirannya jangan ya. Pikiran yang kusut-kusutnya jangan. Pikirannya kusut-kusut jangan ya. Oke, oke deh. Nah, Mbak Heeh. Yohana juga udah menyampaikan ya teman-teman bahwa Mbak Yohana menyadari bahwa ada yang kurang tepat di pikirannya. Nanti kita akan gali itu. Seberapa penting kita menemukan itu, teman-teman. Dari kita balik dulu ke pengobatan yang Mbak yang udah lakukan selama ini ya. Dari beberapa macam pengobatan yang Mbak lakukan, mana yang menurut Mbak apa ya dalam tanda kutip ya, udah habis banyak duitnya, tapi kok ya gitu-gitu aja hasilnya. Ya yang ke itu Mas orang pintar. Ini kurang pinter. Kenapa Mbak? Itu kasih amplop gitu ya? Atau gimana? Iya biasanya kan begitu Mas. Makanya saya jangan Oh, percaya deh yang begitu-begituan, kita balik lagi aja ke Allah. oke 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 oke. Iya iya Heeh. iya iya. Karena sih ya oke oke. Ini unik ya. Kenapa Mbak Yona akhirnya memutuskan untuk ke orang pintar? Siapa yang menyarankan kemudian atas dasar apa kok harus ke orang pintar gitu Mbak? Ya kan biasa kalau ini udah ke sana aja gitu. Ada yang ngomong mungkin Jangan-jangan diguna-guna ya begitu. hmm, hmm. Istilahnya gitu Mas. Oke 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 oke. Dan ketika, nah ini tuh gini ya teman-teman, dan biar sekedar informasi biar teman-teman nggak panik aja. Semua tuh pasti akan memberikan bantuan, ya saran sesuai dengan sudut pandang keahlian yang dimiliki. Misalkan gini, ketika Mbak Yohana berobat ke dokter, ya dokter dengan keilmuan yang dimiliki akan berbicara soal teknisnya, ilmiahnya, oh obatnya ini, kan gitu ya Mbak Yohana ya. Kemudian Iya. kalau teman-teman datang ke apa namanya ke terapi yang lainnya, misalkan kayak Mbak Yohana ke orang pinter, karena basic keilmuannya adalah memang yang hal seperti itu, mereka pasti akan bicara yang seperti itu juga.
Apakah mereka salah? Enggak sebenarnya. Ya karena memang basic ilmunya kayak gitu ya, mereka harus ngomong kayak gitu kan, gitu ya Mbak ya. Nggak mungkin Mm-mm. lah ke orang itu terus kemudian mereka nulis resep obat. Ini ditebus di apotek ya nanti Mbak, kan ya nggak mungkin ya. Aneh kan ya Mbak. Emang ini dokter kan Heeh. gitu. Nah, sama ketika teman-teman ikut mentoring gitu ya, ya saya akan berbicara, kasih saran teman-teman sesuai dengan basic keilmuan yang saya pahami, yang ya alhamdulillah sudah proven gitu ya, terbukti ke teman-teman yang ikut mentoring sebelumnya. Ya kayak gitu aja, simpelnya. Nah, sudut pandang saya beda dengan sudut pandang mungkin metode pengobatan yang lainnya. Bedanya di mana? Simple. Kalau yang lainnya hanya, oh diagnosanya sakit, obatnya ini. Kalau saya enggak. Sakitnya kenapa itu dulu. Jangan tanya obatnya dulu. Sakitnya kenapa? Kok kamu terus? Kan gitu aja. Nah, kita mulai masuk ke situ nih. Kita tanya ke Mbak Yohana. Sebelumnya Mbak Yohana sadar gak sih Mbak bahwa ada dalam tanda kutip ya sebab Mm-mm. sakit itu gitu loh Mbak? Sebelumnya nggak sadar, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa Nggak nggak tahu, sadar Mbak? Nggak tahu nggak beneran ya? sadar, nggak sadar. Baru Terus ketemu pas, pas mentoring gitu ya? ya betul. Saya salah sama siapa? Oke 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 oke. Itu sorry. Mbak tadi bilang saya salah sama siapa tuh mulai statement itu mulai muncul di pikiran Mbak sebelum ikut mentoring atau pas mentoring? Pas apa namanya ikut mentoring kan yang mulai apa sih hari kedua itu ya Mas ya yang harus minta maaf Hmm. itu. Heeh, Ya 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 ya. dipikirin aja saya salah sama Hmm. siapa. Terus dengan sendirinya tuh muncul gitu Mas, kita harus minta maaf sama siapa. Kan aku istilahnya overthinking banget sama suami. Hmm. Oke 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 oke. Iya, minta maaf sama suami. Hmm, 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 hmm. Ya, terus udah dengan berjalannya waktu, istilahnya Allah ngasih jalan gitu Mas buat Hmm. kesembuhan saya. Terus di apa sih dengan sabar, telaten, konsisten, Hmm, alhamdulillah hmm, bisa sampai hmm, kayak gini, alhamdulillah sembuh. hmm, hmm, hmm. Oke 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 oke. Nah, Mm. ini ada hal yang unik ya teman-teman. Memang di mentoring sih ada tugas untuk meminta maaf ke ya mungkin ke orang tua, yang minta doa lah ya lebih tepatnya. Kemudian ke Iya, orang-orang yang menurut kita ya seperti yang Mbak Yona bilang tadi overthinking, kita negatif thinking banget sama dia, kita punya salah atau bahkan punya apa ya semacam dendam sama orang tersebut gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus memaksakan diri untuk minta maaf karena jangan salah teman-teman. Itu mungkin jadi salah satu benteng yang harusnya kita segera sembuh, tapi benteng itu nggak hancur. Akhirnya ya kita nggak sembuh-sembuh. Ya Anda mau percaya atau enggak, tapi semua teman-teman yang mentoring pasti mau ngelakuin itu. Artinya apa? Mereka sudah melepas idealismenya. Termasuk Mbak Yohana juga gitu ya. Melepas keegoisannya bahwa, oh aku nggak salah kok, aku bener kok, ya dia yang salah gitu. Kalau iya, teman-teman masih berpikir seperti itu, aduh kayaknya masih jauh deh nanti ya untuk merdekanya. Karena prinsip dasarnya itu kan kita nggak peduli lah apa yang dikatakan orang gitu ya Mbak ya. Kita nggak peduli, bukan bukan nggak peduli masa bodoh, nggak, maksudnya kita nggak terlalu apa ya menggantungkan proses kesembuhan itu ke orang lain. Kita nggak nyalain orang lain lagi. Gara-gara dia nih saya sakit, gara-gara dia nih saya seperti ini. Nggak gitu lagi teman-teman. Karena pada dasarnya Gusti Allah sudah bilang ya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita tuh ya tanggung jawab kita di atas apapun yang kita lakukan di masa yang sebelumnya dan ini hasil yang kita dapatkan. Kan gitu aja. Nah, selama saya riset dulu Mbak 5-6 bulan sebelum mulai SMID Solution ini, saya banyak banget nemuin hal yang semacam itu Mbak. Jadi banyak yang cerita bahwa sakit tuh karena ini gitu kan ya, karena orang ini buat saya ini, orang ini buat saya ini gitu kan. Karena makanan ini buat saya ini. Makanan salah apa ya? Karena kangkung bikin saya sakit. Lah, kangkung emang bisa ngapain ya? Kok bikin sakit gitu kan? Nah itu kan artinya ada perbedaan sudut pandang gitu ya dalam menyelesaikan masalahnya. Akhirnya ya nggak ketemu sebab sakitnya apa. Dan Mbak Yana berhasil membereskan sebabnya itu. Seberapa penting untuk menemukan itu Mbak, kalau menurut Mbak Yohana? penting banget Mas buat faktor kesembuhan. Hmm, Kan penting Mas banget tuh Afin dalam, juga, ya. ya silakan lanjut Mbak Yohana tadi, kenapa? Ya, Mas Afin pernah bilang ya, ini aku ada di tingkat 80% ya, Hmm. ini waktu pas ikut yang ngobrasan itu, Oh iya iya. ya tingkat apa sih namanya, penyakitnya istilahnya, aku ya istilahnya 80%. Kacau banget ya Mas.
Dan masalahnya. dan akhirnya pun ketika di mentoring hari ke-8 Mbak Yana nulis semua shifting break-nya baru ketahuan ya. Iya, Oh, baru ternyata ketahuan. ini gitu ya. Oh, ternyata kayak gini ya gitu ya. Pikirannya benar-benar kacau. Nah, kalau teman-teman mungkin ngalami masalah yang sama kayak Mbak Yana, merasa pikirannya kacau, nggak tahu kenapa kadang-kadang negatif thinking, cemasnya berlebihan gitu ya, tiba-tiba sensasinya datang semuanya, itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan herbal, teman-teman. Kenapa? Emang herbal yang Anda konsumsi tiba-tiba membereskan masalah Anda yang di pikiran. Kalau masalah Anda tuh karena nggak suka sama orang, tiba-tiba Anda langsung suka sama orang itu kan nggak gitu ya Mbak ya? Enggak. Kita harus breakdown semuanya, kita harus tulis semuanya teman-teman ya. Kalau boleh dianalogikan tuh kayak benang kusut gitu ya, kita harus urai satu persatu. Nah, kenapa di buku 5 langkah ampuh ya di sini, kemudian di buku action plan ini saya punya halaman kosong di situ yang teman-teman harus tulis. Karena pikiran kita ini nggak bisa nampung semua masalah seperti yang Mbak Yohana sampaikan tadi. Dan itu nggak bakal pernah selesai dan nggak akan ketemu sebabnya itu apa kalau kita nggak pernah menuliskannya. Karena rata-rata ketika teman-teman ikut mentoring, kemudian nulis semua sebab sakitnya, karena ini, karena ini, karena ini, baru nggak, ternyata cuma karena ini ya mas, cuman kayak gini ya sakit saya tuh. Ya iya, bukan karena apa-apa, ya cuman karena itu. Udah tahu sekarang kan ya, oh iya mas, nah kayak gitu. Sama pun Mbak Yohana pun juga mengalami hal yang sama. Kemudian dari mentoring awal, ketika kita minta Mbak Yohana maupun teman-teman yang ikut mentoring rutin senyum 37, ngerasa aneh nggak Mbak? Aneh mas, asal saya lagi diem ya, anak saya sama ngomong senyum 37 mah, ya. Oh, anaknya juga udah Kalau tahu ya? udah ini dia udah kenal sama Mas Alvin. Oke. Oh ya 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 ya. Hal apa yang akhirnya membuat Mbak sadar bahwa ternyata senyum 37 ini bekerja banget tuh apa Mbak? Ketika memulai mentoring dulu. Jadi ada pikiran yang positif masuk terus mas, alhamdulillah. Oh, karena dulunya Mbak sering overthinking ya dalam tanda kutip, Iya, terus lebihnya berlebihan gitu ya. ya, terus kadang kan susah banget senyum, orangnya cemberut. Oh ya 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 ya. Heeh. Berarti anak Mbak juga seneng dong kalau Mbak sekarang jadi murah senyum gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah suaminya juga seneng Mama ininya ya. marah-marah mulu kadang suka ngomong begitu. Oh gitu, yang ngomong anaknya? Heeh, yang ngomong anaknya kan Ah, anak saya. oke Yang oke 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 gede. oke. Ya itu ketahuan kan berarti Mbak Yana dulu bagaimana dan sekarang seperti apa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah teman-teman. Dan Alhamdulillah. kisah Mbak Yana itu sudah ada di buku saya yang nanti terbit ya. Doakan ya teman-teman lancar. Doakan juga Mbak Yana semoga lancar tentang Amin. bagaimana mengubah anak yang mungkin sangat nakal jadi berkurang nakalnya. Mungkin nggak hilang sepenuhnya, tapi bisa berkurang banget nakalnya. Nah, bocorannya gini teman-teman. Anda mau mengubah karakter seseorang, mau mengubah seseorang, dan orang itu ada di sekitar Anda, dekat banget dengan Anda, apalagi ada hubungan emosional, ada hubungan darah gitu kan. Itu nggak bisa dengan Anda cuma bilang, kamu gini, kamu gini, nggak bisa. Karena pada dasarnya, ya orang itu, prinsip dasarnya adalah mau melakukan, mau mengikuti, kalau dia melihat dengan mata kepala dia sendiri apa yang dicontohkan oleh orang lain. Nah, kalau ini mohon maaf nih Mbak Yohana, misalkan Mbak Yohana pengen anaknya tuh jadi anak yang sabar, mungkin nggak pemarah gitu ya. Nah, sementara Mbak Yohana pemarah, itu nggak akan mungkin bisa. Itu nggak make sense gitu ya. Maka harus dicontohin dulu sama orang tuanya. Orang tuanya. Dulu kan ada kayak Mbak siapa ya Mbak Nining kalau nggak salah Mbak Yohana. Anaknya katanya super nakal kelas 5 SD apa? Sorry, kelas umur 5 tahun TK besar, super nakal banget. Tapi setelah Mbak Nining rutin senyum 37, anaknya nakal, Mbak Nining malah senyum gitu ya. Sabar, adik nakal ya. Malah kayak gitu kan. Anaknya itu katanya jadi nakalnya berkurang, dan yang paling keren adalah jadi lebih penurut, Mbak. Katanya seperti itu. Anak saya kok sekarang jadi lebih nurut ya, Mas. Saya bilangin ini mau, saya bilangin ini lebih lebih cepat ngikutin gitu. Nggak kayak dulu. Ya alhamdulillah. Ya artinya ada perkembangan yang signifikan dari Mbak Nining sendiri, kemudian itu ngefek juga ke anaknya. Ya itu bocorannya, teman-teman. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Mbak Yohana, silakan sambil boleh ketik di kolom komentar ya. Nanti coba sambil saya bacain.
Bentar, ini kok nge-lag ya di ya. Oke, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Mas Ade Bortop, pengalaman saya persis seperti yang dialami mbaknya. Sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ada saran, Mbak? Sarannya rutinin senyum 37, Mas. Nanti bakalan ada ini pikiran positif yang masuk. Terus kita betul. Balik lagi ke Allah, jangan tinggalin sholat dulu. Aku bener-bener jauh banget. Oh gitu ya Mbak ya? Ngerasa gitu ya, ada yang salah gitu ya? Terus puasa juga Mas, alhamdulillah sampai sekarang masih rutin. Jadi pikiran positif terus yang masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang apa? Puasanya yang Senin Kamis atau yang sehari puasa sehari enggak? Kadang Daud, kadang ini Senin Kamis. Tapi lancar ya puasa sunnahnya ya? Lanjut terus ya? Alhamdulillah Mas. Dulu mah benar-benar jauh banget. Padahal dulu selesai mentoring bulan apa tuh Mbak? Udah lama ya? Bulan apa ya? Februari. Sebelum puasa kan ya? Iya, sebelum puasa. Februari, Maret lah ya. Ini sudah Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan teman-teman. Nah, kalau ada yang tanya nih, Mas kalau udah ikut mentoring, bisa kambuh lagi nggak? Anak perlu belajar caranya Mbak Yohana nih. Gimana caranya bisa menjaga tetap sehat terus, tetap merdeka terus ya. Coba nanti belajar sama Mbak Yohana ya teman-teman. Ada caranya kok sebenarnya ya Mbak Yohana ya. Caranya gimana ya? Selatan konsisten udah gitu. Iya betul. Betul banget itu Mas. Iya kalau nggak gitu kita balik lagi ke mungkin cemas lagi, negatif thinking lagi ya punya potensi buat sakit lagi. Maka kenapa di mentoring itu kan saya bilang nggak cuman dari sakit sembuh atau sehat ya teman-teman ya, tapi bisa hidup normal lagi dalam tanda kutip jauh lebih positif. Hidup normalnya mungkin kayak dulu, tapi pola pikirnya, sudut pandang memahami kehidupan ini, pola makan, pola hidupnya itu nggak kayak dulu, lebih baru lagi dan kita kenal dengan diri kita sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Siti Ani. Mbak ada nggak rasa ketakutan di keramaian sama takut mati? Kalau takut mati tadi udah ada ya. Kalau di keramaian gitu ada Mbak? Waktu baru berapa hari mentoring, iya takut Mas. Ke pasar aja ini langsung kayak pengen masih ada keliangan kan ya waktu pas awal mentoring. Saya coba ini dulu relax gitu. Diam dulu sejenak terus alhamdulillah hilang. Senyum 37 jangan ketinggalan. Itu dirutinkan terus gitu ya. Jadi ulangi gitu terus ya polanya. Iya, sekarang alhamdulillah udah enggak takut. Aman ya? Aman. Oke. Ya, jawaban dari Mbak Yohana ya Mbak Siti Ani. Tia Ani. Oke. Kalau soal makanan Mbak, dulu ya pasti ya kalau Mbak periksa ke dokter disampaikan bahwa nggak boleh makan ini itu gitu ya. Ketika di mentoring apa makanan yang pertama kali Mbak berhasil lewati yang ditakutkan, makanan yang ditakutkan tuh? Sambel Mas. Karena kayaknya Mbak suka sambel banget ya, kelihatan banget. Betul. Sambel itu dulu mantang banget. Terus pas itu yang pola mentoring berapa hari harus itu tantangan itu ya. Aku coba nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Tapi jangan berlebihan. Dan aman-aman aja ya Mbak ketika makan sambal. Aman. Tapi jangan, kuncinya memang di situ ya teman-teman, jangan jangan berlebihan. Intinya tuh gini ya, sederhana ya. Tadi siang tuh ada member mentoring yang bilang ke saya Mbak, sakitnya berapa bulan tadi? 1 tahun kalau nggak salah sakitnya. 1 tahun tuh nggak makan kangkung. Terus dia tanya kan ke saya, Mas boleh nggak makan kangkung? Loh Mbak, di website itu kan, di website mentoring, itu kan kita sudah bilang, boleh makan kangkung kalau pengen aman ya pakainya minyak zaitun yang olive oil aja, yang nggak usah extra virgin olive oil ya, yang olive oil aja nggak apa-apa. Kalau pakai minyak goreng biasa gimana Mas? Saya tanya balik sih, Mbak selama ini kenapa aku nggak berani makan kangkung? Ya kata orang nggak boleh Mas, saya lihat di Google tuh kan nggak boleh banyak ini ya, gitu kan. Nah sebenarnya Mbak berani nggak makan kangkung tuh? Ditumis lah misalkan, berani Mas, ya udah makan aja. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah karena keyakinan kita bahwa kangkung itu bikin sakit, bikin asam lambung kambuh. Nah, sebelum makan, ya kita udah takut duluan. Nah, takut kita itu loh yang sebenarnya bikin asam lambung tuh naik. Kan gitu ya polanya Mbak Yohana ya. Itu sudah saya jelaskan di asam lambung meter teman-teman. Nanti bisa Anda simak di YouTube, searching aja SMID Solution asam meter gitu. Nanti akan keluar penjelasan itu.
Jadi intinya apa? Ya kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Maka kalau ada yang yang bilang sakitnya beda-beda, kemudian gejalanya beda-beda, sebabnya beda-beda juga. Yes, betul. Memang beda-beda. Maka biar kita mudah membantu teman-teman juga, teman-teman harus kenal dengan dirinya sendiri. Karena sebab sakit yang Mbak Yohana alami selama ini dengan sebab sakit teman-teman yang lainnya, yang sering saya ajak les pun beda pastinya. Nah, treatmentnya juga agak berbeda juga. Maka itu hanya akan dalam tanda kutip ya terlihat ya teman-teman ya kalau teman-teman kenal dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Emang saya bisa nerawang gitu tiba-tiba Mbak Yona sakitnya ini ya ini kan ya nggak mungkin teman-teman. Oh bukan, saya bukan orang pintar gitu loh. Nanti kalau orang pintar kan bayarnya tambah mahal ya Mbak Yona ya. Iya. Betul Mas. Sekali diskusi udah berapa tuh ya transfernya gitu kan. Kan nggak ngamplop ya Mbak ya, kelamaan datangnya. Oke. Sambel berhasil Mbak Rati. Terus kemudian dulu yang ditakutkan apa Mbak selain makanan? Takutkan apa ya? Oh, ini apa sih namanya? Takut nggak ada orang gitu Mas, ditinggal sendiri. Oh oke. Mas Oh berlebih banget. Itu yang membuat akhirnya suami Mbak keluar kerja ya? Aduh. Betul. Tega amat kalau itu ya. Kenapa kok bisa gitu Mbak? Jahat ya Mas. Ya. Kenapa kok bisa sampai gitu Mbak? Waktu itu pernah emang saya udah sakit kan ya, terus dia mau berangkat kerja tuh Mas. Aku nangis. Oke, terus? Sampai kayak anak kecil nangis. Udah nggak usah berangkat gitu kata aku gitu kan. Ya terus aku harus gimana kata dia. Nangis Mas bener kayak anak kecil kata dia. Udah tuh kalau kayak gini mah keluar aja dulu kerjanya, ntar nyari kerja lagi gampang. Dia ngomong gitu, ngeyakinin saya gitu istilahnya Mas, nguatin saya kata dia gitu. Ya udah akhirnya nggak lama ngundurin diri. Oke. Dan sempat nggak kerja selama berapa bulan tuh? Dari apa ya, akhir tahun Mas. Sekarang udah 6 bulan berarti ya? Sekarang 6 bulan. 6 bulan. Ya. Wah, tega banget ya teman-teman ya. Jangan dicontoh kalau yang itu ya. Jahat. Kalau itu mending sih Mbak Yohana ya. Bukan mending dalam artian yang positif bukan ya. Maksudnya gini. Ada yang lebih parah dari itu Mbak. Ada member mentoring yang menyampaikan suaminya tuh kerja di pelayaran gitu ya. Iya. Coba bayangin. Kalau pas sakit tiba-tiba telepon suaminya pas di tengah laut gitu. Wah sakit nih gimana gitu kan. Oh kayak gitu terus selama 1 tahun kalau nggak salah sakitnya. Jadi ketika suaminya belayar diteleponin kayak gitu terus. Lah gimana memang aku disuruh berenang sampai ke rumah kan nggak mungkin kan ya. Kan aneh gitu kan. Terus akhirnya pernah satu momen tuh suaminya katanya jatuh kepleset gara-gara diteleponin terus nggak konsentrasi kerja. Ya dia aja kerja tapi untungnya nggak fatal. Terus kemudian nyimak Facebook, kemudian nemuin live ini, ikut mentoring, ya sekarang udah aman suaminya. Kemarin habis pulang berlayar karena kemarin pas COVID udah mulai berlayar, kemarin libur, kemudian sekarang udah berlayar lagi, aman. Gimana? Ditinggal apa mau ikut? Kan katanya suruh ikut kan, suruh ikut berlayar sekalian gitu kan? Enggak, aku udah berani di rumah sendiri ya, keren lah. Alhamdulillah. Udah produktif lagi. Ya teman-teman. Jangan sampai kayak gitu ya, kasihan. Kalau saya pribadi sebagai suami gitu ya teman-teman, wah itu kalau pas kerja ya, wah konsentrasinya udah buyar tuh kemana-mana. Iya. Apalagi kalau kerjanya kerjanya dalam tanda kutip pegang alat yang berat misalkan atau yang butuh bahaya, konsentrasi lebih gitu kan, itu kan jauh lebih bahaya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Oke deh, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Oke, ini dari tadi udah ini. Mas, gimana caranya naikin berat badan? Pertanyaan saya, udah sembuh belum? Udah sehat belum? Kan gitu ya Mbak Yohana ya. Kalau mau naik BB-nya tapi sensasinya masih ada, nanti akan percuma. Yang terjadi malah tambah pusing. Kenapa? Kok nggak BB-nya kok nggak naik-naik gitu ya? Ya sakitnya malah tambah parah. Biasanya kayak gitu pola. Maka polanya diubah ya. Oke, ini tadi ini. Oke, di keramaian. Gimana kalau ngilangin keliengan setiap hari? Mbak dulu ngalamin keliengan setiap hari juga sama? Iya, sama.
Oke. Rasanya Rutin gimana sih, berjemur. Mbak? Nggak enak. Kayak mau jatuh gitu Maksudnya tiba-tiba. muter terus gitu ya? Heeh. Tiba-tiba kayak Hmm, pengen jatuh. pengen jatuh. Mhm. Heeh. Menurut Mbak, selama mentoring sehingga kliennya bisa berkurang banyak banget, apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan? Rutin berjemur, Mas. Rutin berjemur ya? Iya. Berapa berapa jam biasanya Mbak berjemurnya Mbak? 30 menit. Juga Apa alhamdulillah cukup 30 menit? keringat keluar. Enak ya? Dan enteng banget rasanya ya? Enteng, iya. Enak, Mhm. badan nggak pada pegel jadinya. Betul. Dan biasanya setelah itu rasanya kayak agak-agak ngantuk, bisa tidur siang. Betul nggak sih polanya Mhm. kayak gitu Mbak? Iya ya, Iya betul ya? betul. Betul Oke. banget, Mas. Teman-teman yang ngalamin gangguan tidur malam insomnia, itu nggak tiba-tiba memperbaiki pas malamnya sebelum itu tuh nggak gitu teman-teman caranya. Tapi itu sudah berkaitan dan sangat kompleks terkait dengan pola hidup teman-teman. Dan itu bisa dibenahi dengan mengganti pola hidup teman-teman. Nah, salah satunya apa yang kita sampaikan ya terapinya paling nggak teman-teman minimal harus berjemur ya 15 sampai 30 menit. Biasanya kalau udah kayak gitu nanti siang tuh merasa ngantuk, siang bisa tidur, malam tuh biasanya nggak terlalu insomnia banget. Biasanya agak enak tidurnya. Ya semua harus dikombinasikan pasti ya Mbak ya. Nggak cuman berjemur aja ya, resep sehat, kemudian Ya betul. memperbaiki pola pikirnya juga Pikir. itu harus jalan semuanya teman-teman. Gitu. Mbak Umi Salamah, Mbaknya ketawa terus ya. Emang dulu Mbak Yana nggak ketawa terus gini Mbak? Kok beda kata? Mungkin mungkin Mbak Umi merasa kok ini kok tenang banget kayaknya gitu. Alhamdulillah, Mas. Perubahannya luar biasa soalnya. Suami Mbak pernah bilang apa Mbak ke Mbak terkait dengan apa progres yang Mbak dapatkan? Iya, dia senang. Ini perubahannya benar-benar signifikan ya, Mas. Hmm. Luar biasa Dan banget dah. dan kayaknya di rumah Alhamdulillah. juga nggak panas kayak dulu waktu Iya, Mbak masih betul. marah-marah gitu ya. Iya. Dulu kalau disuruh sholat nih ya, Mas. Udah sore Nah, sholat dulu. Iya, entar. Begitu. kalau gitu ya. Makanya sekarang dia senang dengan perubahan saya yang jadi rajin sholat, bangun pagi. Mantap. Alhamdulillah, keren. Subhanallah Dan banget dah, Mas, pokoknya. dan kayaknya itu yang membuat Mbak bersyukur dikasih sakit Ya, gitu ya. betul. Terus kabar baiknya juga kan alhamdulillah kemarin Senin udah mulai kerja lagi, Mas, suami saya. Iya betul. Iya. Alhamdulillah ya, Terus keren emang, banget. di apa sih namanya, dikabulkan di waktu yang tepat gitu, Mas. Udah istilahnya alhamdulillah keterima kerja, terus dapat pekerjaannya juga yang shift-nya pagi terus, jadi malam ada di Eh, rumah, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Wah, keren banget tuh. Luar biasa deh pokoknya, Hmm, makanya Kalau senang. di makanya tambah seneng gitu ya. Betul. Makanya ketawa mulu. Kalau nggak mulu ya. Kalau diruntut dari awal ya teman-teman, kalau teman-teman nyimak dari awal apa yang disampaikan Mbak Yohana, itu sebenarnya ada polanya loh teman-teman. Dari Mbak Yohana dapat progres yang signifikan, terus kemudian apa sehat, terus kemudian benar-benar merasa sembuh gitu ya, sensasinya berkurang banyak banget sampai akhirnya tadi suaminya bisa kerja lagi dan Mbak Yohana bilang bahwa sesuai dengan yang diharapkan kerjanya gitu kan, bisa si pagi malam ada di rumah. Itu tuh nggak tiba-tiba kayak gitu teman-teman. Iya, karena Gusti Allah kun fayakun pada saat yang tepat, yes itu betul banget, itu hak prerogatifnya Gusti Allah ya. Tapi sebenarnya itu ada polanya. Dan teman-teman harus tahu bagaimana cara memancingnya. Nah, cara memancingnya bagaimana? Cara memancingnya nggak butuh herbal. Cara memancing nggak butuh obat. Cara memancingnya nggak butuh siapapun. Dan nggak butuh saya juga sebenarnya, teman-teman. Cara memancingnya cuma butuh Anda muhasabah. Udah itu aja, teman-teman. Tanya ke diri sendiri kalau masih sakit. Aku kenapa ya kok masih sakit? Kenapa? Gali itu semuanya. Pasti akan menemukan titik di mana Anda ngerasa bahwa, oh aku salahnya di sini. Kayak Mbak Yana tadi, mulai sadar gitu ya bahwa oh, kesalahanku adalah karena aku dulu jauh sama Gusti Allah kan mungkin gitu ya Mbak Yana ya. Iya, Hingga betul. akhirnya karena Gusti Allah masih sayang banget, ya nggak cuma sayang aja tapi sayang banget Sayang sama banget. Mbak Yohana dan keluarga, akhirnya dikasih sakit biar Mbak Yohana tahu apa kurangnya apa salahnya, akhirnya memperbaiki diri, dan ketika Mbak Yohana sudah memperbaiki diri kok seakan-akan bertubi-tubi keajaiban, bertubi-tubi hal-hal yang dalam tanda kutip jadi visual Mbak Yohana gitu ya,
itu ke wujud semuanya. Nah, polanya tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, permasalahannya adalah itu nggak bisa terbentuk hanya dengan sekali waktu. Nggak bisa ya, Mbak ya. Itu harus apa ya bacanya ya? Harus dilakukan terus-menerus, Sabarin banget. teman-teman. Sabar banget, betul. Karena pola itu dan nggak akan pernah terbentuk juga kalau dulu waktu awal mentoring Mbak Yohana nggak pernah mengorganisasikan Senyum 37. Kenapa? Ya adanya cuma cemas, terus cuma nyalah-nyalahin orang, terus ya bilang ini gimana gimana gimana. Pasti cuma kayak gitu aja. Nggak mungkin sampai ke level, oh iya, kenapa ya? Kenapa ya kok masih sakit? Kenapa ya? Ya Allah, akan sangat sulit untuk sampai level situ. Kalau mindsetnya masih nyalahin orang terus, gitu. Nah, ketika mindset udah ketika udah rutin Senyum 37, yang di dalam pikiran ini masuk yang positif-positif, akhirnya mindsetnya kebentuk. Nah, itulah yang sering saya bahas, yang sering saya sambut terkait dengan fondasi untuk mencapai kesembuhan. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, kalau tanya gimana, ya ini jawabannya ada di buku ini semuanya. Fondasinya tuh ada di sini. Ada praktekin, yang insya Allah minimal lah bisa dapat hasil seperti yang Mbak Yohana dapatkan. Ya, polanya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita bicara soal sebab sakitnya tadi udah ya, yaitu pasti ceritanya panjang banget dan lebar banget kali ya, Mbak ya. Tapi kita masuk ke di mentoring kan ada tugas untuk nulis beberapa future hope, atau kalau teman-teman masih belum baca buku saya mungkin belum paham ya. Hal yang ingin diwujudkan ya atau ingin dilakukan kalau sudah dapat progres yang signifikan. Boleh cerita Mbak, future hope apa aja yang selama mentoring udah mulai terkabul, Mbak? Yang jemput anak sekolah, alhamdulillah udah bisa terkabulkan. Terus bawa motor kan istilahnya ya Mas ya udah berani jauh. Udah itu sih Mas. Terus sama apa sih ya, lakuin pekerjaan rumah ya. Lagi waktu kemarin sakit mah suami yang ngurusin rumah. Takut Semuanya, jadi ya? asal kayak apa sih, nyapu ngepel juga nggak, pikiran kacau gitu Mas. Berasa itu waktu itu ya perut kayak ada yang jalan. Jalan di perut. Oke. Kayak waktu kayak ngerasain lagi hamil gitu Mas, kayak ada bayinya. Kataku, ini apa sih ya, jangan hamil lagi kataku gitu nih. Tapi enggak ini mah. Jadi kayak ngerasa ada yang jalan, terus karena ini apa sih namanya, kayak salah makan gitu, pola makannya berantakan. Oke. Jadi urutannya seperti itu ya, Mbak Yohana ya. Dan teman-teman juga harus pahami sih. Jadi gini loh, kenapa saya minta teman-teman untuk nulis future hope-nya atau hal apa yang dilakukan ketika sudah dapat progres yang signifikan, meskipun belum sembuh 100%. Karena kan pada dasarnya ketika kita bilang bahwa aku pengen sehat, nah akhirnya kan, sehat itu kan abstrak ya Mbak. Sehat itu gimana sih? Kan kita bingung membayangkannya. Sehatnya saya, pasti kita mikir sehatnya tuh kayak gimana. Nah, sehatnya Mbak Yohana ya mungkin bisa ngelakuin pekerjaan rumah lagi, bisa bawa motor lancar lagi gitu kan. Nah, itu yang bisa dibayangin. Itu yang detail, itu yang nggak abstrak. Kalau cuma sekedar bilang sehat, iya sehatnya tuh kayak gimana. Maka pikiran kita tuh sebenarnya kan bekerja dengan sesuatu yang bisa kita bayangkan, teman-teman. Nggak cuma sekedar sehat sembuh aja. Tapi harus ada tindakan yang menunjukkan bahwa kita sehat ketika melakukan hal itu. Nah, Mbak Yohana ngelakuin itu. Nah, teman-teman yang ikut mentoring ketika sudah tahu future hope-nya apa, bisa kecapai. Wah, pasti tambah semangat lagi untuk wujudin future hope yang lainnya. Polanya pasti kayak gitu. Dan itu yang membuat teman-teman akhirnya sembuhnya bisa, ya insya Allah paripurna. Polanya kayak gitu, teman-teman. Misalkan nih ada yang bilang, Mas saya mau sembuh, sama saya mau sehat gitu kan. Saya tanya balik, sehat yang Mbak harapkan itu seperti apa? Ya sehat 100%. Oke, sehat 100% itu seperti apa? Saya bisa kerja lagi, Mas. Oke, kerjanya di mana? Oh, di ini nih, Mas. Oke. Ya, yang bisa dibayangkan itu sehatnya atau bisa kerja laginya. Oh, bisa kerja laginya, Mas. Nah, kan gitu polanya ya, teman-teman. Nah, Anda pengen kerja laginya, gitu ya, yang menunjukkan bahwa Anda sudah sehat atau cuma sehatnya aja? Iya, pengen kerja laginya bahwa saya dan menunjukkan bahwa saya sudah sehat. Nah, itu pola yang harus teman-teman lakukan juga. Maka betapa pentingnya kita juga mengafirmasi future hope kita, teman-teman, buat nunjukin bahwa kita tuh udah sehat gitu loh. Nah, itu indikatornya itu seperti itu. Nah, oke, kita jawab lagi pertanyaan dari teman-teman tadi, dari Mas Ardida Silva udah dijawab ya soal keliangan, caranya seperti yang Mbak Yohana sampaikan.
Mbak ngalamin rambut rontok parah nggak? Ada pertanyaan dari Mas Migul Balap. Iya, ngalamin. Ngalamin juga? Tambah pusing dong itu, Mbak. Banget. Ya kadang mikirnya, samponya kali ini ya, gonta-ganti sampo. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Rambut rontok parahnya tuh gimana, Mbak? Di pas sampoan gitu terus pada rontok apa gimana? Sampoan, terus pas nyisir juga kan banyak pada jatuh. Oke. Sekarang udah aman ya? Dan Aman, nggak berpikir alhamdulillah. yang salah Yang samponya ya? aneh-aneh. Oke. Jadi kalau yang ditanyakan Mas Migul Balap, saran saya sih simpel ya. Nggak usah berpikir soal rambut rontoknya. Ada Mbak Yohana, dulu ada Mbak Retno kalau nggak salah, itu rambutnya rontok parah juga. Tapi ketika fokusnya diubah, fokusnya nggak ke sakitnya ya, nggak ke sensasinya, tapi fokus untuk memperbaiki sebab asam lambung yang selalu kambuh, membenarkan kata bisa bagusnya, sensasi yang rambut rontok, kepala keliangan, mata buram, ataupun yang lainnya itu pasti juga berkurang banyak, teman-teman. Kayak Mas Abdul kemarin, keliangan, matanya buram, naik motor aja nggak berani gitu kan. Akhirnya beres juga. Apakah yang diberesin mata buramnya, keliangannya? Enggak juga. Yang diberesin itu adalah memperbaiki kartu esopagusnya. Udah itu dulu yang paling penting. Dan kartu esofagus, bocorannya ya teman-teman, itu nggak akan pernah balik, nggak akan pernah normal lagi selama teman-teman masih terlalu sering cemas, masih sering stres. Maka ditemuin dulu sebab cemasnya apa, ditemuin dulu sebab stresnya. Udah ketemu bisa nggak diselesaikan? Wah, butuh waktu Mas. Oke. Kalau butuh waktu berarti harus gimana dong? Diubah cara meresponnya. Itu yang paling penting teman-teman. Nah, kalau pengen tahu bagaimana cara meresponnya, jawabannya ada di buku ini juga. Sebenarnya simpel. Seperti yang Mbak Yona sampaikan tadi, rutinkan senyum 37, itu paling cepat banget mengubah cara merespon. Betul nggak sih Mbak? Yang harusnya kita ngeluh, yang harusnya kita marah, negatif thinking, tiba-tiba ketika kita senyum, nggak bisa tuh yang negatif tuh masuk gitu ya Mbak? Betul banget, Mas. Ada yang bilang aneh nggak Mbak? Betul, kalau senyum nanti positif. Ada yang bilang aneh nggak ketika Mbak rutin senyum 37? Enggak sih, malah ini kan dekat saudara juga ya rumah gitu. Kalau ini 37 malah pada begitu, Mas. Ini ke saya biar semangat kok gitu. bisa, Mbak? Kan aku cerita-cerita. Kan aku cerita, Mas. Kalau aku baca buku Mas Alvin juga kadang sering niat kan sambil berjemur sambil aku baca bukunya. Ya itu apaan sih? Buku apa sih kata dia gitu. Ya ini asam lambung terus gituin. Nih kalau mau ini biar sehat kata segituin. Oke. Ya, alhamdulillah lah. Ya, harapan tadi semakin banyak orang yang paham senyum 37 ya, teman-teman. Biar Indonesia sehat deh. Biar Indonesia lebih produktif lagi gitu ya. Karena itu terapi yang sangat simpel dan sederhana, gratis bahkan ya Mbak ya. Nggak butuh ngeluarin apa-apa, cuma senyum aja udah simpel gitu kan. Cuman memang butuh sabar, telaten dan konsisten untuk melakukannya sampai kita benar-benar ngerasain manfaat yang luar biasa di balik itu gitu ya. Tadi Mbak Yohana kan cerita ya teman-teman bahwa itu mengubah dalam tanda kutip karakter Mbak Yohana yang dulu kata anaknya itu sangat pemarah, sekarang ya lebih sabar, lebih tenang. Itu kan sudah mengubah karakter atau sifat seseorang sebenarnya teman-teman. Dan itu nggak kita sadari. Kenapa bisa gitu? Karena sebenarnya reseptor di otak kita ini ya teman-teman yang dulunya terbiasa apa-apa tuh reaktif, negatif itu kan, ya sekarang tetap reaktif, cuman diubah jadi positif, reaktif, positif. Dan saya berani jamin kok, ketika sekarang Mbak Yona nggak senyum 37, ketika mungkin ngadepi masalah atau apapun itu, tiba-tiba di kepalanya tuh pasti akan berpikir opsi yang positif. Oh, gimana ya? Oh, gini kayaknya. Jadi nggak langsung marah gitu nggak? Tapi mikir dulu, diem dulu. Oh, ini nih. Oh, seperti ini mungkin. Kayak gitu nggak, Mbak? Harusnya kayak gitu. Iya, bener Mas. Nggak kayak dulu yang istilahnya langsung ceroboh. Sekarang mah lebih hati-hati. Lebih hati-hati, gitu. Betul. Jadi kita lebih apa ya? Lebih mawas diri, teman-teman. Lebih aware dengan sesuatu yang terjadi. Nah, kan kemarin ada yang tanya tuh, Mas, senyum 37 harus dilakuin terus ya? Saya jawabnya simpel sih. Ya kalau Anda ngelakuin, alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak pun, yang penting 30 hari Anda lakuin dulu. Nanti kelihatan kok bedanya. Karena pada dasarnya, fungsi paling dasar dari senyum 37 itu
mengubah cara merespon pikiran kita, teman-teman. Kalau kita terbiasa merespon hal apapun itu dengan negatif, nanti tiba-tiba jadi positif. Nah, itu kan akan membentuk semacam habits atau kebiasaan di otak kita, cara berpikir kita. Akhirnya ketika 30 hari udah rutin senyum 37, Anda nggak rutin senyum 37 lagi, cara berpikirnya udah berbeda. Cara responnya jauh lebih positif. Nah, polanya tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman melakukan atau enggak kan yaitu pilihan masing-masing ya, Mbak Yona ya. Kalau masih pengen ngeluh, kemudian menikmati sakitnya, iya nggak apa-apa juga sih. Wong ya yang sakit juga teman-teman gitu ya. Yang repot juga teman-teman sama keluarganya gitu. Ini ada dari Mbak Nayali, sama Mbak. Dulu aku waktu sakit kalau suami kerja aku nangis. Nggak mau ditinggal sendiri, nangis juga. Sekarang kalau ingat itu lucu aja. Kok bisa ya kayak gitu? Iya, lucu ya Mbak ya itu ya kalau diingat-ingat ya. Lucu Mas, seorang anak aku aja sampai bingung. Kok mamanya nangis mungkin gitu. Oke. Itu ngalah-ngalahin anaknya yang kecil gitu kali ya. Iya betul. Oke. Mas Ahmad Khairon, Mbak pernah ngalamin telapak kaki terasa dingin, jantung berdebar, sesak napas kalau mau keluar ngerasain cemas? Ya pasti ya Mbak. Udah pasti. Oke, berarti berarti di mentoring Mbak berhasil melewati tantangan untuk keluar lagi, maksudnya untuk bisa beraktivitas di luar lagi. Bisa cerita nggak Mbak ketika berhasil melewati tantangan itu? Waktu pas mentoring hari keberapa ya, aku coba tuh langsung ke pasar kan ya, dekat rumah sih pasarnya. Jadi kayak inget waktu pas ini juga Mas, vaksin kan emang dekat pasar kan. Langsung. Oh, jadi ada bayang-bayang trauma itu juga ya? Iya, betul. Terus? Iya, kan udah langsung masuk tuh di keramaian ya. Waduh, udah langsung ini pikiran ngawur. Udah langsung tenangin diri dulu. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, bisa. Udah alhamdulillah sampai rumah nggak kenapa-napa. Nah, sebelum pergi itu kan pasti ada pikiran yang negatif-negatif gitu ya Mbak ya. Kalau jatuh gimana, nanti kalau pingsan gimana, kalau betul. tiba-tiba sesak nafas gimana, pasti mikir gitu juga ya. Iya. Ya, tapi karena udah tahu senjatanya ya aman ya Mbak ya. Senyum 37. Senyum 37 udah gitu aja tuh hilang semua, kabur semuanya. Naik motor pakai masker, senyum aja, bismillahirrahmanirrahim, yuk bisa yuk, kayak gitu aja. Akhirnya bisa teman-teman. Maka kalau ada yang bilang panic attack, terus kemudian anxiety, cemas berlebih, psikosomatis itu nggak bisa sembuh, ya karena polanya beda, cara menyelesaikannya beda. Kalau saya bilang gitu, kalau mungkin yang umum ditemukan ya sakitnya itu, gejalanya itu, obatnya ini, solusinya kayak gini. Kalau kita kan enggak teman-teman, di SMLD Solution ini kita selalu menekankan pentingnya untuk tahu kenapa kok itu kejadian terus. Nah, kenapanya itu yang tahu cuma teman-teman sendiri. Maka sebenarnya kita bantu teman-teman untuk mengenali dirinya sendiri. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok selalu berulang gitu? Nah, kenapanya itu barulah diberesin. Maka kalau kenapanya diberesin, teman-teman nggak akan berpikir lagi cemas, nggak akan panik lagi, nggak akan takut-takut lagi. Ya, karena sebab cemasnya, sebab takutnya udah diberesin semuanya. Kalau belum beres, Mas, ya udah rutinkan senyum 37. Seperti yang Mbak Yona bilang tadi, itu cara paling mudah untuk mengubah respon, menghilangkan sektor-sektor negatif yang ada di pikiran teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi pertanyaan dari teman-teman, Mbak. Nggak kerasa ya 1 jam diskusi loh, Mbak, kita, Mbak. 1 jam. Di mentoring ini kayaknya 9 ya. 9, cepet aja ya. Oke. Satu pertanyaan dari Mbak Mima Sari. Bunda pernah nggak menggigil banget sampai kaki goyang-goyang sendiri sampai lemes gitu? Pernah Mbak ngalamin gitu? Menggigil pernah sih, cuma nggak sampai kaki goyang-goyang, enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya, gejalanya memang macam-macam ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang 1000 aneh-aneh 1001 sensasi bener. gitu ya. Nah, kadang saya jadikan bahan guyonan aja Mbak. Kalau 1001 sensasi berarti butuh 1001 solusi. Oke. Sebenarnya butuh 1001 obat, 1001 herbal. Pusing nggak sih teman-teman kalau pikirin itu? Malamnya minum ini, obat 1 sampai 1000. Aduh kan ya mohon maaf sih, kan konyol gitu loh teman-teman. Nah, daripada tambah pusing, daripada menambah kekonyolan dengan memikirin seperti itu, ya udah fokus aja ke akarnya. Kan gitu ya Mbak Yana ya. Akarnya apa sih? Satu pulsa bagusnya ini benerin. Yang pertama itu, yang kedua
kontrol asam lambungnya biar nggak kambuh terus. Itu kenapa? Sebab kambuhnya diberesin. Yang ketiga, kalau ada luka di lambungnya, ya udah lukanya sambil diobatin. Sesimpel itu aja, teman-teman. Nanti dilihat deh, pasti perkembangan signifikan, dapat perkembangan signifikan, kemudian sensasi yang teman-teman rasakan juga akan kelihatan berkurang banyak banget. Polanya kayak gitu. Jadi nggak usah pusing one by one terkait dengan sensasi yang dirasakan. Nah, ini ada pertanyaan unik nih. Dari sumber rezeki. Mbak, coba praktekin senyum 37-nya. Ya, cuman gini aja, teman-teman. Nah, itu seperti yang Mbak Yana lakukan. Ya, kayak gitu aja, teman-teman. Kan dari tadi ketawa terus. Iya, dari tadi senyum 37 ya, Mbak ya. Mungkin nggak 37 kali ya. 5-12 kali ya, Mbak ya. 5 cm terus saking lebarnya. Ketawanya saking senengnya sampai 12 detik gitu kan ya. Ya, itu udah dicontohin Mbak atau Mas sumber rezeki. Ya, dipraktekin deh. Itu paling powerful kalau pas ada sensasi. Kalau pas negative thinking datang ya, Mbak ya. Wah, itu kerasa banget. Tapi ya memang harus telaten, harus sabar. Itu bukan kayak apa ya, yang obat Anda minum kemudian sembuh seketika, enggak gitu cara kerjanya. Ya, tapi yang pasti itu adalah mengubah cara merespon teman-teman, mengubah kebiasaan berpikir teman-teman, membuat kartu esofagus ini jadi lebih rileks, atau tubuh kita jadi rileks juga, kartu esofagus cepat balik, maka cepat sembuhnya juga. Polanya kayak gitu, teman-teman. Oke, sudah 1 jam lebih kita diskusi. Terima kasih banyak loh ya, Mbak Yohana. Dan saya rasa banyak teman-teman di sini bahagia juga, seneng, hanya cuma melihat kita berdua ketawa ketiwi, Mbak. Dan harapan saya sih memang kayak gitu ya, teman-teman. Jadi proses kesembuhannya dinikmatin. Nggak berat kok ya. Memang ya awal-awalnya aja sih, karena nggak terbiasa ya, Mbak ya. Tapi kalau udah menikmati ya nanti akan dapat kayak Mbak Yohana ini, teman-temannya cuma ketawa ketiwi, ya seneng aja. Nah, itu yang bikin cepat sembuh malahan. Ya, Mbak ya? Betul banget. Karena selama sakit kan cuma diem, merenung, sedih, ngerasain sensasi, Mas. Nah, betul, menikmati sakitnya gitu kan. Sakit. Ya, kita nggak sembuh. Nah, kalau cuma ketawa ketiwi kayak saya sama Mbak Yohana ini ya, insya Allah sih, jadi jauh lebih cepat sembuhnya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih juga Mbak Yohana atas waktunya. Keren banget diskusi kita malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat yang banyak, luar biasa bagi teman-teman, dan segera dipraktekkan juga ya sama teman-teman. Dan bagi teman-teman yang hadir nyimak live kita malam hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat buat Merdeka ya teman-teman. Nggak peduli sesakit apa Anda, separah apa Anda gitu ya, nggak perlu dikomparasi dengan Mbak Yohana maupun teman-teman lainnya yang sakit. Intinya fokusnya satu, kalau Anda pengen sembuh, pengen sehat, ya diubah caranya. Kenali diri Anda sendiri, maka itu akan membantu proses kesembuhan jadi jauh lebih cepat. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Yohana ya. Iya, Mas.